Pada momen kalender ini, hari Minggu 1 Juni 2025, saya kembali lagi diinginkan untuk menyelenggarakan konferensi ataupun bercakap-cakap monolog di hadapan hukum katanya melalui internet yang saya perbuat. Konfirmasi berlangsung kepada saya dengan metode kontak komunikasi supernatural di hari ini, yang mana saya yakini berketerlibatan pihak-pihak aparat hukum juga, kendati pun mungkin berstatus oknum dia ataupun tidak bertanggung jawab begitu. Yang mana konteks kode supernatural ini juga mengindikasikan ketidakbertanggungjawaban perbuatan bullying ataupun ancaman ataupun intimidasi yang saya alami serta merta juga. Konteks menyatakan bahwasanya saya tidak punya kemungkinan untuk mengeksekusi ataupun mengejar mereka selaku tersangka ataupun pelaku supernatural seperti yang saya klaim ataupun konferensikan melalui internet masa kini. Kendati pun saya mengakui bahwasanya internet saya tersebut merupakan pelaporan hukum yang termasuk kepada Kepolisian Republik Indonesia katanya. Sepertinya konfirmasi juga menyangkut atas nama oknum ataupun pihak mantan polisi, mungkin polwan. Konfirmasi menyatakan istilah pada diserse ataupun masih polwan ataupun sudah jualan lontong sarapan pagi-pagi kalau sekarang ini. Bullying ataupun ancaman, intimidasi dan juga sanggahan serupa mengecilkan perkara yang saya klaim definitif dapat saya akui sangat signifikan sekali, psikis sekali, dan serta merta juga menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk atas nama kelompok ataupun beberapa orang sebenarnya, tidak hanya satu orang, bukan hanya satu orang tapi beberapa orang. Yang mana konteksnya menyatakan bahwasanya mereka ini definitif sudah diketahui sebenarnya di kalangan pertemanan sebagai satu kelompok yang mempergunjingkan internet saya secara berkelanjutan dengan pengakuan yang bertolak belakang serupa seperti pernyataan internet saya. Dengan kelanjutan juga konteksnya menyatakan bahwasanya mereka ini keterkaitan kepada status mereka sebagai keluarga aparat hukum. Sepertinya mereka ini ingin menyatakan diri berstatus sebagai keluarga ataupun kekerabatan kepada aparat hukum. Saya kurang ngerti bagaimana maksudnya, namun serta-merta juga konfirmasi juga saya terima pada hari ini menyatakan bahwasanya mereka ini sungguhnya juga keterkaitan kepada status residivis ataupun bermasalah hukum. Dan serta-merta juga menyatakan bahwasanya mereka ini sungguhnya memiliki riwayat mengenal sebenarnya status monumental universitas kepada Bapak Adi Bana Merdeka, yang mana dinyatakan sepertinya mereka ini juga termasuk kalangan yang bergelar kesarjanaan doktorandus, sarjana zaman dulu, sarjana tahun 80-an, doktorandus.
yang mana konteksnya menyatakan mereka ini sebenarnya memiliki sakit hati, punya sakit hati kepada dosennya yang bernama Adi Bana Merdeka. Adi Bana katanya, yang tidak serta-merta disampaikan informasinya kepada saya hanya melalui kontak yang terhubung menyatakan bahwasanya orang-orang tertentu mengetahui bahwasanya komplotan ini juga berkaitan kepada masa-masa Bapak Adi Bana Merdeka pernah berstatus dosen di Universitas Negeri, sepertinya di Universitas Sumatera Utara tempo dulu katanya. Dan beberapa di antara para pelaku ini ada yang tidak tamat ataupun tidak memiliki tanda tangan gelar kesarjanaan dari Bapak dosen Profesor Adi Bana dan juga Ibu Slatina sepertinya. Yang mana konteks juga terhubung menyatakan serta-merta juga bahwasanya kalangan kepengacaraan nasional Indonesia terhubung dengan mereka sesungguhnya untuk berkoordinasi kontak konfirmasi bersama tentang status autentik hukumnya monumental Universitas Negeri Bapak Adi Bana dan Ibu Slatina. Operasi menyatakan mereka meragukan kebenaran autentik hukumnya yang berkaitan juga kepada urusan sertifikat sepertinya ataupun atribut lencana ataupun monumen Universitas Negeri serupa itu. Sertifikat sepertinya ya, sertifikat seperti pengukuhan gelar monumental Universitas Negeri ataupun juga terkait kepada buku-buku karya ilmiah dari Bapak Adi Bana Merdeka serta istrinya juga Ibu Slatina. Namun konteks serta-merta juga bullying, ancaman, intimidasi berlangsung kepada saya serta-merta juga hanya selang jeda waktu aja, beberapa menit ataupun tidak sampai setengah jam serta-merta juga. Dan pengakuan menyatakan atas nama mereka seperti mereka ini satu momen berkegiatan bersama, entah pakar mungkin mereka, mahir mungkin mereka dalam perbuatan supernatural yang mereka kuasai. Definitif membingungkan juga, maka konfirmasi ini juga secara perlahan saya langsungkan karena zona kejadian perkaranya supernatural seperti yang kita alami bersama. Kontak body supernatural berlangsung. Kerasa seperti ada balok gitu, kayak ada balok dihantamkan pakai balok ataupun ada pelemparan kursi seperti itu, atau seperti caci maki juga termasuk gitu, seperti makian gitu ya. Kayak orang yang terburu-buru lah, seperti ada appointment, janji mendesak buru-buru gitu. Tidak sabar menunggu waktu, seperti mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab segera, dan serta-merta juga bullying terjadi gitu pada saya, seperti ada hantaman seperti itu, hantaman kepala ataupun juga seperti membentak begitu. Kayak orang psikis lah, sama seperti orang psikis yang mengamuk tidak menentu dan tidak punya jeda waktu, namun mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Konteksnya terhubung juga, sepertinya kita ngomong gelagat ya, sebab ini memang zona peristiwa
dia supernatural ya. Kita perlu komitmen perkara bersama, alibi untuk urusannya. Seperti ya, pelaku ataupun tersangka ini juga sporadis ya, terpisah begitu ya, terpisah antara satu sama lain. Ada sepertinya kayak anak muda, kaula muda begitu, kaula muda ataupun juga seperti perempuan muda begitu ya. Dan juga gelagat atau ada seperti berlangsung visual audionya seperti mamak-mamak kayak mamak-mamak begitu, atau bapak-bapak di gang sempit lah, mamak gang sempit ya, kira-kira gitulah, kayak gelagat suara bentakan macam itu. Menyatakan bahwasanya saya terlalu banyak ngomong di internet, dan ada juga poin menyatakan bahwasanya saya terlalu vulgar dalam percakapan perkara ini, dan juga ada poinnya yang menyatakan bahwasanya saya ini sebenarnya anak kecil karena tidak melakukan perkelahian untuk perkara ini, hanya mempedulikan tentang hukum ataupun menantikan prosedur hukum seperti anak kecil katanya. Namun pun konteksnya terhubung menyatakan bahwasanya serta-merta juga perkara saya ini sudah mengalami argumentasi pro kontra di kalangan sivitas akademika universitas negeri, yang terutama juga termasuk Universitas Sumatera Utara katanya, atas nama kekerabatan kekeluargaan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, ataupun juga kalangan dosen ataupun biorektor yang baru yang tidak mengenal ataupun tidak mengetahui riwayat status sivitas akademika Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina juga. Konteks menyatakan bahwasanya terjadi kesimpang siuran menyangkut benar tidaknya kronologi perkara supernatural ini atas nama perbuatan pihak Universitas Sumatera Utara memang menyangkut kepada nama Adi Bana dan Ibu Sulatina sebagai target operasinya ataupun korban yang ditujukan. Namun pun serta-merta dinyatakan seperti menyiratkan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sesungguhnya merupakan percakapan sejak tahun sebelum perkara internet 666 discovery di kalangan universitas negeri, yang termasuk juga katanya pihak-pihak alumni ataupun mantan mahasiswa-mahasiswi dari Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Konfirmasinya menyatakan sudah berkaderisasi katanya, sudah berganti orangnya, namun masih berhubungan sampai kini terhadap anak-anaknya katanya, terhadap anak-anaknya ataupun kerabatnya yang serta-merta juga berstatus pelaku ataupun tersangka dari supernatural atas nama sivitas akademika ataupun juga keterkaitan perkara internet 666 discovery. Konten menyatakan masih menyangkut ataupun terselundup pernyataannya tentang pengetahuan terhadap riwayat Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Konten menyatakan mantan dosen sebenarnya itu, mantan dosen di tahun-tahun gelar kesarjanaan doktorandus, pada waktu doktorandus katanya, pernah menjadi rektor di Universitas Sumatera Utara. Dua-duanya, Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina, pernah menjadi rektor katanya. Dan nyatakan juga memang memiliki buku karya ilmiah yang menjadi pedoman dalam perkuliahan di masa itu, hingga kepada tahap kitab hukum Indonesia katanya. Kitab hukum Indonesia salah satu pedomannya nyatakan termasuk
atas karya ilmiah Bapak Adi Bana Merdeka dan istrinya Ibu Sulatina, yang mana terpecah dia nyatakan secara kelanjutan kitab hukum tersebut kepada buku-buku pedoman keilmuan akademik seperti pengantar ilmu hukum, ataupun juga terkait kepada kesarjanaan profesor selanjutnya setelah Bapak Adi Bana Merdeka, yang juga memiliki buku karya ilmiah pedoman perkuliahan yang mengacu kepada ajaran ataupun juga kitab hukum karya ilmiah dari Bapak Adi Bana Merdeka dan istrinya Ibu Sulatina. Saya kurang begitu jelas ya, namun dinyatakan dua-duanya itu, yang mana kendati pun diinformasikan kepada saya juga serta merta secara terselundup bahwasanya terselundup informasi Ibu Profesor Sulatina adalah dosen di Fakultas Ekonomi, katanya mantan dosen Fakultas Ekonomi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi kue pai katanya, kue pai PIE, pengantar ilmu ekonomi ya. Punya buku karya ilmiahnya yang menjadi pedoman untuk perkuliahan pengantar ilmu ekonomi pai. Namun nyatakan juga termasuk kepada keilmuan hukum untuk mendampingi ataupun menyokong Bapak Adi Bana Merdeka, yang mana dinyatakan bahwasanya autentik hukum dari status sebagai monumen Universitas Negeri Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, termasuk juga buku-buku karya ilmiahnya ya. Seperti pengantar ilmu hukum yang menyatakan bahwasanya keterkaitan juga kepada beberapa sarjana-sarjana profesor yang memiliki buku karya ilmiah seperti Utrecht, ataupun juga tentang buku-buku pedoman ilmu hukum yang lainnya. Dinyatakan juga bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka ini definitif sungguhnya berstatus gelar guru besar, sebenarnya guru besar dalam tingkat universitas, bukan tingkat fakultas katanya, tingkat universitas, yang menyangkut beberapa keilmuan akademik seperti ilmu hukum sudah pasti katanya, lalu kemudian ilmu kesehatan masyarakat juga sudah pasti, lalu kemudian keilmuan fakultas teknik katanya, fakultas teknik juga termasuk itu, dan keilmuan ekonomi serta juga ilmu politik hampir menyeluruh katanya. Demikianlah sungguhnya informasi juga menyatakan pada tahun gelar sarjana doktorandus Bapak Adi Bana Merdeka itu juga berstatus guru besar. Guru besar tidak hanya tingkat fakultas hukum. Di fakultas hukum memang dinyatakan guru besar itu punya buku pedoman karya ilmiahnya sendiri, yang termasuk dia sebagai dosen yang cukup killer katanya, cukup strength katanya dalam memberi perkuliahan. Pasal demi pasal dari kitab undang-undang hukum pidana, kalau pada masa itu katanya informasi terselundup menyatakan kepada saya, Bapak Profesor Adi Bana itu menjelaskan secara fokus, secara terkonsentrasi. Ada 36 pasal kalau nggak salah katanya demikian dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang mana pasal demi pasal dari kitab undang-undang hukum pidana itu dikuliahkan oleh Pak Adi Bana itu secara fokus. Konfirmasi menyatakan karena demikian strengthnya, demikian killernya, Bapak Adi Bana Merdeka ini bermasalah sesungguhnya. Konteksnya menyatakan demikian. Ya, seperti pemahaman kita sebagai
mahasiswa atau mahasiswi, walaupun mungkin sudah zaman sekarang katanya, yang namanya dosen killer ataupun dosen yang strength dalam memberi perkuliahan harian tentu tidak disenangi, dan cenderung distrategikan untuk dikerjain ataupun dijahili gitu, seperti tidak jadilah kuliahnya, mudah-mudahan hari ini janganlah datang memberikan kuliah harian, kalau bisa PR-nya jangan banyak-banyak, dijahilin gitu katanya. Ya seperti dosen-dosen pada umumnya lah, dosen strength, dosen killer katanya. Sosoknya sangat rapi katanya, sangat disiplin dalam kerapian ilmu, dan sangat teliti dalam memberikan tugas-tugas akademik ataupun perkuliahan, yang mana konfirmasinya menyatakan ya secara terselundup tidak ingin diutarakan kebenaran tersebut karena juga memang ada dendam katanya. Namun pun secara terpisah, kontak menyatakan alumni ataupun pihak-pihak yang mengetahui tentang riwayat akademik status guru besar universitas kepada Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina terpisah sesungguhnya secara kelompok, pro dan kontra. Karena keterkaitan memang status Pak Adi Bana Merdeka ini dan Ibu Selatina mahir sebenarnya, tergolong sebagai dosen killer, dosen yang strength dalam memberi perkuliahan, disiplin dalam kerapian akademik ataupun literatur kuliah hariannya. Konfirmasi menyatakan demikian, yang mana dinyatakan bahwasanya kalau zaman dulu mahasiswa-mahasiswinya itu tidak serupa seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang muda-muda, kaula. Kalau zaman sekarang kontek menyatakan kalau zaman perkuliahan gelar doktorandus, yang mana Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina lah dosen salah satunya di sana katanya, mahasiswa-mahasiswinya itu sudah jenggotan pun masih kuliah, belum tamat-tamat katanya, dan peluang untuk tamat tetap saja besar, tidak terlalu hirau katanya. Yang mana keterkaitan status satu sama lain cukup horor katanya, cukup mengejutkan. Mama-mama juga ada kuliah, janda juga ada, orang yang jarang masuk kuliah tapi masih terdaftar namanya dalam absen juga ada. Nggak sama kayak sekarang, kaula semuanya. Demikianlah katanya juga salah satu masalah utama dari Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina yang berkelanjutan dendam atau berkaitan intrik kehidupan yang mensabotase Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina selaku guru besar ataupun monumental universitas-universitas negeri yang dicemburukan katanya. Punya otoritas tanda tangan terhadap biro rektor yang keterkaitan kepada fundamental awal berdirinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang termasuk juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya sekalian, serta juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagam. Baik pun itu status sebagai penerusannya untuk penyempurnaan dalam momen sejarah kepresidenan Insinyur Soekarno berlanjut hingga tahun-tahun perkuliahan doktorandus katanya, dimana dinyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina cenderung praktek orangnya, cenderung strength dalam urusan pembuktian keilmiahan. Kontek menyatakan kalau tahun milenium ini mungkin sudah tidak mahir lagi karena juga memang gonjang-ganjing perkara yang terus mengejar kehidupannya.
namun pun menyatakan telah mengalami konfirmasi perkara di hadapan hukum atas nama anak kandungnya melalui internet masa kini, yang serta-merta juga keterkaitan kronologi perkara yang variabel. Namun dinyatakan memang besar berkemungkinan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina keterkaitan kepada monumental nasional Indonesianya, guru besar dari Fakultas Hukum, yang termasuk juga guru besar untuk tingkat universitas, atas beberapa fakultas-fakultas yang juga dipeloporin oleh beliau-beliau ini. Konteks menyatakan termasuk Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Universitas Negeri Indonesia, dan termasuk juga beberapa fakultas-fakultas yang lainnya seperti Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Teknik, termasuk juga Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ataupun juga Fakultas Ilmu Ekonomi, serta Fakultas Ilmu Kedokteran. Di mana konteks menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka dan istrinya sungguhnya berautentik hukum untuk status akademik keguruannya, guru besarnya, yang termasuk kepada buku-buku karya ilmiah beliau-beliau tersebut. Pengantar ilmu hukum, yang termasuk juga pengantar ilmu ekonomi. Konfirmasi menyatakan termasuk juga sarjana-sarjana yang mengikut kepada ajaran kitab hukum Bapak Adi Bana Merdeka, dan juga pengantar ilmu ekonomi Bapak Ibu Sulatina, bukan Bapak Adi Bana, Ibu Sulatina katanya, Ibu Profesor Sulatina Purba, punya itu buku karya ilmiah pengantar ilmu ekonomi. Konteks menyatakan serta-merta juga sesungguhnya perkara internet 666 Irwan Discovery ini disudutkan keterkaitan, ketercengangan konteks yang berlangsung menyangkut kronologi perkara berkaitan kepada orang tua kandung nama Irwan Cornel, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Namun dinyatakan sudah mengalami konfirmasi ataupun juga dukungan pernyataan atas nama pihak Universitas Sumatera Utara, yang termasuk juga pemerintah nasional Indonesia katanya, atas nama tokoh-tokoh nasional seperti salah satunya Ibu Sri Mulyani Indrawati, ataupun juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan kalangannya yang mengetahui tentang status monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Di mana konteksnya menyatakan pada tahun-tahun milenium ini dijegal beliau-beliau ini yang keterkaitan pemahaman ataupun keilmuan hukumnya katanya, yang termasuk juga ilmu ekonomi serta menyangkut kekerabatan ataupun kekeluargaannya terhadap institusi-institusi pemerintah. Dengan keterkaitan kepada kalangan non-pribumi juga, konteks menyatakan sungguhnya juga menyangkut kepada kalangan demokrasi ataupun reformasi 98 yang kemudian disinyalir berkepentingan kalangan non-pribumi ataupun orang non-pribumi dalam bidang ekonomi, ataupun kemudian keterkaitan mata uang rupiah, ataupun juga instansi-instansi pemerintahan yang ingin dikuasai. Konteks menyatakan menyangkut pada pasal penggelapan, sungguhnya pasal penggelapan ataupun keterangan palsu ataupun juga pencemaran nama baik, menghilangkan kronologi perkara ataupun juga menyatakan urusan yang tidak sebenarnya, menyatakan berperkara ataupun mengantikan ataupun mensentimenkan yang tidak sesungguhnya.
Konfirmasi menyatakan sudah ditengarai keterkaitannya karena juga menyangkut kepada klaim Internet ID 660 Kode Scaframing tentang Monumental Nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina yang mengikutkan Bank Rakyat Indonesia yang serta merta juga mengikutkan Universitas Sumatera Utara dan Bank Indonesia serta juga Badan Usaha Milik Negara dan beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia yang menyatakan sungguhnya nama Irwan Kornel memiliki alibi untuk keterkaitan perkaranya atas nama kepolisian dan juga pemerintah, seperti misalnya Bapak Prabowo Subianto ataupun juga Bapak Joko Widodo ataupun juga Ibu Sri Mulyani Indrawati. Konteks menyatakan serupa demikian. Bahwasanya nama Irwan Kornel cukup progresif, katanya cukup mengejutkan, meloncat perkaranya namun mengena kepada status monumental nasional Indonesia orang tua kandungnya, mengambil risiko untuk menyelenggarakan pernyataan hukumnya melalui internet masa kini dan mengalami pembuktian berkelanjutan atas nama aparat hukum dan juga alibi-alibi terkait. Konteks menyatakan bahwasanya berkaitan pula dengan maksud pemerasan kepada Eyang Kakung ataupun Opung Nadoli, kepada Bulang, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina atas nama pihak-pihak yang mengetahui tentang berita acara negara Indonesia terkait status monumental nasional Indonesia ataupun juga keuangan mata uang rupiahnya sekalian, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Namun konteksnya menyatakan sungguhnya ini berhubungan secara jaringan ataupun juga urusan yang tidak nyambung ataupun terputus-putus satu koordinasi satu sama lainnya. Nama Irwan Kornel menyatakan perlu untuk terus-menerus menyelenggarakan konferensi hukumnya melalui internet masa kini guna mengautentikan perkaranya juga dan juga keterkaitan autentik hukum monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya dalam kelanjutan perkaranya hingga tahun 2025 ini masih mengalami mogok urusan kena disangkutkan keterkaitan benarnya konfirmasi ataupun konferensi internet nama Irwan Kornel, sehingga dimogokkanlah urusannya ataupun dimandulkan untuk backingannya ataupun perlu berkoordinasi secara terpisah dengan Bapak Adi Bana Merdeka dan keluarga atas nama pemerintah nasional Indonesia dan aparat hukum, yang mana konteks menyatakan sudah definitif nama Irwan Kornel nantinya memang berkemungkinan untuk keuangannya hanya perlu untuk was-was saja, sehingga teruslah menyelenggarakan konferensinya katanya. Kurang lebih demikianlah saya didesak untuk mewakili konteks ataupun percakapan ini. Definitif saya tidak diinginkan untuk menyatakan pengakuan saya secara independen, secara mandiri, namun diinginkan untuk mewakili konfirmasi ataupun konteks yang terhubung. Memanglah dinyatakan bahwasanya untuk ketersangkaan ataupun pelakunya memang definitif mencurigakan juga bermuara kepada orang-orang lokal wilayah Kota Medan, kendati pun menyangkut juga pertemanan ibu kota Jakarta pun mantan veteran
kalangan Bapak Adi Bana Merdeka dan juga Ibu Sulatina. Kita juga menyangkut kekerabatan ataupun keluarganya. Konteks menyatakan mereka ini juga termasuk atas nama etnik kesukuan dari Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, ataupun juga etnik lain ataupun kekerabatan kepada etnik lain yang mencemburukan ataupun mengetahui secara sepihak untuk urusan monumental kenegaraan Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Seperti dari suku Batak katanya juga termasuk dari kalangan keluarga Pardede, ya, ataupun termasuk dari kalangan keluarga TB Silalahi yang lainnya. Konfirmasi menyatakan kurang lebih rahasia seperti itulah, ya. Kita juga menyangkut kalangan orang Nias katanya, suku Nias katanya, yang keterkaitan status mantan mahasiswi Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina, gelar doktorandus ataupun gelar sarjana tempo dulu katanya, zaman lupus, zaman sebelum catatan si boy katanya. Yang mana konfirmasi menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku kegiatan supernatural ini serta merta juga memang memiliki pentolan ataupun juga kepemimpinan yang hilang timbul, mendiskreditkan ataupun menihilkan klaim perkara internet nama Irwan Cornell. Menyatakan bahwasanya saya menyelenggarakan konferensi gila ataupun konferensi yang tidak benar dalam pembuktiannya, sama sekali tidak relevan keterkaitan kebenaran kegiatan supernatural atas nama pihak-pihak yang dimaksud, ataupun sama sekali tidak ada kegiatan supernatural yang dimaksudkan. Yang mana konteks juga menyatakan atas nama internasional melalui klaim pertemanan internet global masa kini, Internet 666 Konuska Framing keterkaitan monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina juga memiliki alibi termasuk atas nama negara-negara. Konteks menyatakan kalangan dari negara Amerika Serikat juga termasuk, dan termasuk juga kalangan dari negara-negara Asia, sejak dari Singapura, Malaysia sampai Thailand dan terus sampai ke Taiwan ataupun juga Korea, termasuk Vietnam katanya, termasuk Vietnam pada zaman Viet Cong ataupun zaman sebelum Khmer Merah, Myanmar ataupun Burma katanya. Kenal sebenarnya dengan sosok James Bond ataupun Adi Banana, Adi Kuba, Adi Bana Ginting, orang tua kandung dari 666 di dunia. 666 Irwan Konuska Framing yang mengalami konfirmasi pembuktian terus-menerus sampai kepada Vatikan Katolik Roma. Konteks menyatakan mencengangkan juga karena memang sosok dari Adi Banana masih hidup hingga tahun milenium ini. Sudah lihat fotonya katanya di internet 666 Irwan Konuska Framing, dan sudah mendengar konfirmasi konferensi dari anak kandungnya nama Irwan Cornell. Dinyatakan perlu untuk terus mengusahakannya lagi dan lagi guna kepastian hukum untuk keterkaitan juga memang berstatus sebagai kambing hitam ataupun bulan-bulanan dari ketersangkaan pelaku supernatural yang merumitkan ataupun menjebak satu sama lainnya. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif mengalami kecurigaan oleh kalangan internasional juga. Dicurigakan ataupun dituding menyelenggarakan perkara sepihak ataupun urusan pribadi rupanya ya, internet 666 Irwan Konuska Framing ini katanya ya. Sama sekali tidak mengindahkan keterkaitan maksud-maksud manipulatif pertemanan global
Kontek menyatakan demikian. Yang mana internet 666 kode framing juga serta merta mengalami pembuktian berlapis-lapis hingga kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan termasuk juga jaringan website Google, termasuk juga website YouTube, dan keluarga alien family internasional Amerika Serikat, yang juga termasuk negara Israel ataupun juga termasuk negara-negara Islam Timur Tengah seperti Arab Saudi ataupun Iran, konfirmasi menyatakan demikian. Termasuk juga Lebanon, katanya termasuk juga Lebanon mengetahui gembar-gembor dari popularitas, mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di tahun-tahun milenium ini atas nama kewarganegaraan Pancasila, Negara Republik Indonesia 666 Irwan Cornelis Kafri ini. Masih menyatakan juga mengalami sanggahan ataupun juga dukungan yang ambigu atas nama negara India, dan termasuk juga Inggris Raya ataupun Republik Rakyat Cina. Baiklah, saya mengusahakan untuk merangkumkannya demikian ya, karena memang tipikal konteks yang berlangsung ini sangat riuh sekali, serta merta tidak mentoleransi jeda waktu untuk mengingatnya ataupun juga mengevaluasi percakapan ataupun teriakan-teriakan tersebut secara pelan-pelan. Kita kayak harus buru-buru untuk mengevaluasinya, karena cepat-cepat hilang juga dari ingatan gitu. Baiklah, konteks menyatakan bahwasanya Alien Family International definitif domain atas nama kalangan kulit putih untuk pengurusan appointment supra internasional millennium futuristik di tahun-tahun sekarang ini, yang berkontroversi katanya keterkaitan konfirmasi 666 Irwan Cornelis Kafri ini. Stempel assessment termasuk atas nama Alien Family United States of America dan juga negara Israel serta negara Iran katanya. Namun saya tetap akan legowo dalam hal ini, dimana saya berkeyakinan secara natural pembuktian ini tentu bagaimanapun hidup ini pasti akan mengarah kepada kebenaran hakiki ataupun nilai norma yang mendasar, yaitu ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga Sang Hyang Widi. Demikianlah supra ataupun gaib ini sesungguhnya berpembuktian kasat mata di hadapan umum dan beralibi atas nama pihak-pihak yang berkomitmen ataupun mudah-mudahan sosial masyarakat yang berketentuan taat kepada hukum. Insya Allah ya, dan semoga Tuhan menyertai kita dalam urusannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, dan mudah-mudahan dapat dievaluasi kembali, yang mana keterkaitan juga appointment internasionalnya dinyatakan bahwasanya kalangan kulit putih punya keminatan untuk urusan internet globalnya katanya, yang menyangkut juga kepada Alien Family serta juga dukungan untuk dispensasi, toleransi, kompensasi, reward project 666 Irwan Cornelis Kafri ini punya stempel assessment atas nama Alien Family International yang berpendukungan kepada Islam internasional, termasuk juga
Kristiani Vatikan Roma serta negara Israel dan Amerika Serikat serta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Kristiani lah. Bodhisattva Om Swastiastu. Bising sekali ya, konfirmasinya riuh sekali. Masih juga saya mendengar teriakan-teriakan seperti menyatakan bahwasanya konferensi ataupun omongan internet saya ini, kendati pun di hadapan hukum, kendati pun sepengetahuan hukum, tidak perlu untuk saya selenggarakan katanya. Biarlah ini semuanya berlalu seperti anjing menggonggong. Saya nggak tahu apa urusan kriminal atau menyangkut agama lokal mungkin ya, lebih giat kan ya, lebih giat atau agama klinik Jawen gitu. Oke, astaga naga, sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum juga. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum.